Hai, balik lagi di channelku. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Wahyu, yang mana cerita kali ini adalah tulisan dari beliau. Kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita dari Mas Wahyu dengan judul Rumah Sakit Kristen Tayu Pati. Saya mengambil cerita ini dikarenakan kabupaten kelahiran saya tidak jauh dari kota Pati. Itu mengapa saya tahu persis bagaimana keangkeran rumah sakit ini. Letak rumah sakit ini adalah di Jalan Diponegoro nomor 56. Bangunan tua yang berdiri di atas lahan seluas 28.250 meter persegi. Tak jauh dari alun-alun pusat keramaian kota kecil yang bertajuk Tayu. Salah satu wilayah kecamatan yang jadi bagian dari Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah. Jika sempat singgah, kalian akan temui 3 bangunan peninggalan zaman Belanda berdiri berjajar sepanjang jalan tersebut, berturut-turut dari selatan ke utara. Rumah Sakit Kristen Tayu, kantor pegadaian, serta kantor pos. Di antara 3 bangunan itu, RSK lah yang paling duluan berdiri. Rumah sakit bertipe C ini didirikan pada tahun 1933 dari hasil pengembangan poliklinik untuk umat Kristen. RSK Tayu ini terus mengalami perkembangan pesat hingga sempat mengalami masa kejayaan di era 60-an sampai di awal 90-an. Di mana kala itu menjadi rumah sakit rujukan utama untuk wilayah Karesidenan Pati, meliputi Rembang, Pati, Kudus, serta Jepara. Karena lebih dulu memiliki tenaga medis yang handal serta peralatan medis yang sangat mutakhir. Namun, selanjutnya, akibat polemik internal di tubuh yayasan yang menaunginya dan perkembangannya rumah sakit lainnya, masa kejayaan rumah sakit ini berangsur-angsur surut hingga akhirnya mengalami kondisi pailit atau krisis. Sejak tahun 2013, RSK Tayu sudah tampak kesulitan beroperasi dan akhirnya benar-benar ditutup di tahun 2015 lalu. Yang pertama, fenomena misteri RSK Tayu sebelum ditutup. Meski baru beberapa tahun saja ditutup, kesan angker sudah tampak melekat di bangunan tua peninggalan zaman company ini. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, ketika masih beroperasi pun telah beredar cerita-cerita yang sangat seram. Di seputar komplek bangunan yang dituturkan oleh para karyawan yang saat itu bekerja di sana. Kesan mistis pun sudah melekat di benak masyarakat sekitar. Sehingga setelah kini ditutup tanpa ada aktivitas sama sekali, aura mistis pun dengan segera menyelimuti bangunan ini. Bahkan makin menguat karena adanya makhluk astral dari luar. Sebetulnya fenomena ini mudah dimaklumi bagi masyarakat seperti sejarah masa silam, tepatnya di era pra-kemerdekaan, di mana dulu sering terjadi perselisihan antara pribumi dan Belanda yang kabarnya pernah meruncing. Hingga RSK Tayu ini pernah jadi sasaran kerusuhan massa serta berujung dengan terbakarnya bangunan, penjarahan, serta pembantaian para pekerja Belanda. Sebagaimana kerusuhan yang terjadi di tempat lain di Indonesia di masa itu. Pemicunya tak lain dan tak bukan adalah faktor kecemburuan sosial, persoalan keyakinan, dan tentunya urusan politik kaum elit penguasa. Beruntungnya, beberapa tokoh masyarakat dari kalangan warga yang meskipun tergolong pelosok di masa itu sudah lumayan melek politik, pandai memilih mana urusan politik, mana urusan kemanusiaan. Lebih-lebih dalam membedakan mana urusan pribadi
termasuk soal keyakinan yang adalah hak asasi, dan mana urusan sosial. Sehingga konflik berimbas kerusuhan yang terjadi dengan sangat cepat dapat teratasi, serta kegiatan operasional rumah sakit pun dapat kembali berjalan normal. Namun, tentu saja rekam peristiwa sadis tersebut tak akan hilang begitu saja, serta meninggalkan residu negatif di beberapa titik lokasi seputar komplek RSK Tayu. Energi negatif yang terbentuk akhirnya mewujudkan sebagai fenomena-fenomena misterius yang terjadi pada masa-masa berikut. Berikut adalah beberapa kisah fenomenal yang Mas Wahyu rangkum dari penuturan mantan karyawan rumah sakit di kala itu. Yang pertama, sumur tua yang legendaris. Di bagian belakang kompleks bangunan RSK, dekat dengan lokasi kamar mayat, terdapat sumur yang dari tampilannya saja sudah terkesan jadul dan angker. Fenomena misterius di seputar sumur tua ini sering membuat spot jantung para karyawan yang sedang bernasib apes. Dan kabarnya pasti segera viral tak lama setelah kejadian. Kisah yang legendaris adalah tentang sepeda motor yang kebetulan diparkir di dekatnya. Tiba-tiba menyala dan jalan sendiri berputar-putar mengelilingi sumur tanpa ada pengendaranya. Sayangnya beberapa karyawan yang masih ketiban apes. Saat itu saksi mata bahkan tak sanggup menyaksikan fenomena tersebut berlama-lama dan segera lari terbirit-birit. Kisah misteri lainnya adalah seringnya karyawan yang melintasi di dekatnya mendadak hilang kesadaran dan salah arah tujuan melangkah, atau hanya dapat berputar-putar tak tentu arah sampai ada salah satu karyawan yang menyadarkannya. Maka dulu orang-orang sering berpesan kepada orang yang hendak melintasi agar menjaga konsentrasinya, lebih-lebih di malam hari. Dan masyarakat sekitar yang masih kecil sering diwanti-wanti agar tidak bermain-main di dekatnya. Usut punya usut, fenomena ini terkait dengan kerusuhan massa yang terjadi berpuluh tahun silam. Yang mana dalam peristiwa tersebut terjadi juga pembunuhan karyawan RSK yang notabene adalah orang Belanda. Beberapa mayat korban kabarnya dimasukkan ramai-ramai ke dalam sumur itu. Jadilah sumur tua itu saksi bisu yang merekam peristiwa. Selanjutnya menggumpal jadi energi negatif yang kemudian mewujudkan fenomena-fenomena misterius yang mengundang tanya dan bikin bulu kuduk merinding. Yang kedua adalah penunggu misterius genset utama. Berlokasi di bangunan utama rumah sakit paling ujung bagian belakang. Genset utama ini dibuatkan ruang khusus komplit dengan gudang spare part-nya. Sekomplek dengan ruang pertukaran sekaligus bengkel, tempat perbaikan perkakas rumah sakit berbahan kayu, serta tempat perbaikan kendaraan-kendaraan dinas. Setahu Mas Wahyu, komplek lokasi ini selalu ramai dan terang. Tempat favorit buat nongkrong para karyawan bagian belakang saat istirahat siang, serta tempat bersembunyi teraman buat menghindari tekanan tugas pekerjaan. Tapi begitu hari gelap menjelang, kesan seram segera terasa di lokasi ini. Bagi orang yang awam, karena memang tak terlalu jauh dari kamar mayat dan sumur tua yang legendaris tadi. Fenomena yang viral di lokasi ini adalah perjumpaan beberapa karyawan dengan sosok yang mirip rekan kerjanya. Bisa perawat, tukang kebun, sopir ambulan, dan yang lainnya. Tak berapa lama kemudian segera terkonfirmasi dengan bertemu rekan kerja aslinya di lokasi lain. Biasanya penampilannya sungguh berbeda dari dua lokasi. Kejadian semacam ini kabarnya tak cuma sekali dua kali dan tak hanya di malam hari. Makanya
Orang-orang yang sudah biasa nongkrong di lokasi tersebut selalu waspada dengan kehadiran karyawan yang jarang-jarang ke lokasi situ, memastikan betul apakah yang datang menghampiri itu manusia atau makhluk jadi-jadian. Biasanya sih dengan cara menyebut namanya berulang-ulang dengan percakapan, bahkan sekalipun yang datang itu sang direktur. Usut punya usut, di lokasi tersebut memang sengaja ditaruh makhluk astral dengan alasan untuk membantu menjaga genset dari pencurian atau sabotase dari tangan jahil. Ya maklum saja, yang namanya mesin berikut spare partnya kala itu harganya selangit dan belinya jauh di luar kota. Sedikit saja ada trouble, sudah dapat dipastikan bakal bikin bengkak anggaran pengeluaran. Jadi, fenomena misterius itu diyakini sebagai kerjaan dari si penunggu genset. Barangkali memang punya kemampuan menampakkan diri dalam wujud menyerupai manusia. Lalu bagaimanakah wujud aslinya? Kata mantan karyawan operator genset, sosoknya tinggi besar jauh di atas ukuran rata-rata orang. Tubuhnya hitam legam berbulu lebat. Ciri khasnya saat menampakkan wujud aslinya adalah matanya yang memancarkan sorot merah. Yang ketiga adalah kamar mayat. Kamar mayat dimanapun rumah sakit pasti kental dengan cerita-cerita horor. Lagi pula di RSK Tayu, segudang kisah misteri seputar lokasi ini tak akan habis diperbincangkan dalam semalam. Jadi di zaman Belanda dulu, sudah ratusan korban singgah di RSK ini. Mulai korban perang, kasus kriminal, sampai laka lantas yang aneh-aneh pastilah pernah mampir di rumah sakit ini. Kisah di sini boleh dibilang seragam, intinya adalah penampakan arwah si mayat. Ada yang menemui secara langsung, ada yang melalui mimpi. Banyak adegannya, ada yang dimintai tolong, ada juga yang bercerita tentang proses kematiannya serta berpamitan. Atau sekedar menyapa dengan senyum kaku di balik wajah pucatnya yang seputaran itulah kayak di film-film. Tak perlu banyak diulas dan tak mengandung usut punya usut. Yang kelima adalah pagar tembok gerbang goib. Titik tepat lokasinya Mas Wahyu nggak begitu tahu. Yang jelas tembok ini membatasi komplek bangunan RSK dengan kampung sebelah, sisi sebelah utara, dari pertengahan hingga paling belakang. Narasumber yang bercerita adalah warga kampung sebelah yang kerap melihat fenomena misteri, yaitu munculnya para gadis Belanda, biasa disebut sebagai noni-noni, lengkap dengan busana ala Eropa tempo dulu. Berlarian menembus tembok pembatas tersebut menuju kampung desa sebelah. Tampak sedang bermain kejar-kejaran atau petak umpet dengan tawa riang. Sekejap lalu menghilang. Sangat sering melihat fenomena seperti ini. Usut punya usut, sewaktu rumah sakit ini jadi sasaran dulu, memang ada sekelumit kisah tentang dokter Belanda yang menjadi korban meninggal sekeluarga beserta istri dan kedua anak perempuannya. Andai kabar ini benar adanya, karena memang tak ada catatan sejarah, hanya berdasar rumor. Bisa saja fenomena yang disaksikan oleh warga kampung sebelah adalah rekam peristiwa noni-noni itu ketika masih hidup. Dan titik lokasinya berada di pembatas itu. Yang keenam adalah lapangan tenis sunyi. Untuk mencapai lokasi ini, disediakan jalan khusus untuk kendaraan keluar masuk komplek rumah sakit. Hanya selebar satu mobil. Ada pintu gerbang lengkap dengan pos penjaga di posisi menjorok ke dalam. Lapangan tenis dibuka untuk umum dengan membayar iuran keanggotaan, sedangkan khusus karyawan RSK berlaku gratis.
Lapangan bebas dipakai kapan saja, mulai pagi sampai malam. Dengan sedikit negosiasi dengan satpam penjaga gerbang. Beberapa narasumber mengisahkan tentang terdengarnya suara bola dipukul raket atau memantul di lantai, menandakan lapangan sedang dipakai. Tapi setelah didekati, ternyata sunyi, senyap, tak ada seorang tampak di sana. Yang ketujuh, angkernya RSK Tayu pasca ditutup. Pasca ditutup, RSK ini semakin menjadi sangat angker. Kisah yang pertama dituturkan oleh Pak Wardi. Tukang becak yang dulu biasa mangkal di depan RSK Tayu. Suatu pagi melihat dari kejauhan, seorang nenek melambaikan tangannya ke arahnya. Posisi si nenek tepat di depan gedung parkir RSK Tayu. Sedangkan Pak Wardi dalam perjalanan balik ke arah utara untuk kembali ke pangkalannya. Tanpa pikir panjang, ditancaplah gas becaknya yang kini dimodifikasi dengan penambahan mesin motor. Anehnya, semakin becak yang dikendari mendekati titik lokasi, dalam sekejap tiba-tiba si nenek itu menghilang dari pandangannya. Lain Pak Wardi, lain juga yang dialami narasumber yang kedua, lebih fenomenal lagi. Mas Wahyu pun menominasikan sebagai kisah horor paling milenial di rumah sakit terbengkalai ini. Suatu hari kira-kira pukul 10, ada orang dari luar kota yang mampir ke kiosnya. Setelah sebelum celingak-celinguk kebingungan, lantas ambil duduk bangku panjang di kiosnya, kemudian memesan minum, lalu memperkenalkan diri. Si bapak pedagang kios dibuat maklum dengan pertanyaan orang tersebut tentang sepinya rumah sakit. Maklum karena dari luar kota, mungkin belum dengar kabar tentang penutupan RSK Tayu sejak 2 tahun lalu. Si bapak pun lalu menjelaskan dengan runut termasuk alasan kenapa rumah sakit ini ditutup. Tanpa diduga, orang asing itu malah ngeyel, tampangnya memucat, ketakutan, diminumnya hidangan yang tersuguh untuk menenangkan diri. Si bapak pedagang kios pun melongo tak mengerti. Akhirnya, orang tersebut membuka cerita bahwa dia bermaksud untuk check up. Setelah sebulan sebelumnya berobat ke rumah sakit ini dan obatnya telah habis. Dia pun menunjukkan bukti kartu pendaftaran dan kwitansi pembelian obat tertanggal sesuai keterangan, yaitu tepat sebulan yang lalu. Katanya waktu itu RSK Tayu tampak beroperasi normal seperti biasanya. Dia dan sejumlah pasien berobat ke rumah sakit dan dilayani oleh para petugas sesuai prosedur. Dia juga merasa diperiksa oleh seorang dokter, diberi nasihat medis, berikut resep obat serta disarankan untuk kembali check up setelah obatnya habis. Ditambah lagi, katanya ternyata bukan dia saja yang mengalami kisah serupa. Beberapa orang senasib dengannya. Ditemui orang asing yang menanyakan perihal kenapa rumah sakit ini kok tampak sepi. Sedangkan dia hendak berobat seperti beberapa waktu lalu. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, yang jelas 2 kisah terakhir belum lama terjadi dan sempat membuat gempar masyarakat Pati dan sekitarnya, khususnya Tayu. Selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Wahyu atas ceritanya yang sangat menakjubkan.